warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nifal Asmi, saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya sedang melakukan kegiatan praktik kerja industri atau PKL di PT Interkoneksi Media, salah satu penyedia layanan internet yang ada di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Tema yang akan saya bahas kali ini adalah diagnosis dan perbaikan kabel pada jaringan FO. Nah, pertama kita perlu tahu apa itu redaman pada kabel fiber optik. Redaman adalah menurunnya sinyal cahaya yang terjadi pada inti kabel fiber optik. Nah, jadi semakin tinggi redaman, semakin buruk sinyal yang diterima atau semakin buruk sinyal yang diterima kabel fiber optik. Nah, di PT Interkoneksi Media seringkali kita menemui komplain dari pelanggan terkait terputusnya jaringan internet. Biasanya setelah kita datangi ke rumah pelanggan, ONT-nya akan menyala merah seperti ini. Nah, ini tadi ada keluhan pelanggan kalau internetnya terputus. Ini kita akan coba lakukan diagnosis pada kabel. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengujian redaman menggunakan OPM atau Optical Power Meter. Nah, jika redaman yang ditampilkan adalah loss seperti ini. Nah, ini kita cek redamannya loss ya. Ini biasanya kabelnya putus atau rusak. Biasanya dikarenakan kerusakan yang cukup buruk pada kabel seperti putus, luka, dan lain sebagainya. Nah, tapi apabila redaman yang ditampilkan adalah redaman besar seperti lebih dari 25 atau lebih dari 30 seperti ini, biasanya itu disebabkan oleh adanya lekukan ekstrim pada kabel. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah cara memperbaiki redaman loss pada kabel. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mendiagnosis kerusakan pada kabel tersebut. Caranya adalah menggunakan OTDR. Kita sedang melakukan diagnosis kabel FO menggunakan OTDR. Kita tunggu aja sampai hasilnya keluar. Nah, ini kita bisa lihat di kolom distance angkanya 0,274 dan loss dB-nya itu garis-garis atau putus. Ini berarti ada kerusakan itu di 274 meter. Nah, setelah kita tahu kerusakan apa yang terjadi pada kabel, kita perlu mencarinya atau kita perlu mencari kerusakan atau titik kerusakan pada kabel tersebut. Caranya adalah mencolokkan kabel ke VFL atau laser terlebih dahulu. Selanjutnya kita colokkan saja batchcore-nya ke laser, gunanya untuk mempermudah proses pencarian karena nanti kabelnya biasanya akan merah di titik kerusakannya. Lalu kita akan mencari titik lokasi tepat di mananya kerusakan pada kabel tersebut. Nah, biasanya kerusakan pada kabel akan menyala merah karena adanya laser yang dipancarkan oleh VFL. Nah, ini kita tadi udah cari dan ketemu titik kerusakannya. Ini merah karena tadi laser. Nah, setelah menemukan kerusakan pada kabel, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah men-splice atau menyambung kerusakan pada kabel tersebut. Di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara menyambung kabel fiber optik dengan menggunakan splicer. Alat yang kita butuhkan, alat dan bahannya adalah pengupas kabel, lalu ada stripper, splicer, lalu cleaver, tang potong, dan juga tisu. Langkah pertama yaitu siapkan kabel fiber optik 2 yang akan kita sambungkan. Lalu kita kupas salah satunya dulu, pisahkan dengan kawatnya, lalu kita potong sedikit. Lalu kita kupas menggunakan stripper ini.
Sensor kayak. Nah, di sini ada kabel yang berwarna biru. Ini masih ada claddingnya, jadi kita kupas dulu sedikit sampai menyisakan core berwarna putih. Jangan lupa kita pakaikan sleeve dulu atau smooth. Kita masukkan. Lalu kita potong core-nya. Nah, ini kabel FL-nya sudah siap untuk kita pasangkan di fusion splicer. Kita nyalakan dulu fusion splicer-nya. Nah, lalu kita letakkan core-nya. Nah, lalu lakukan hal yang sama pada ujung kabel yang satunya. Patah. Kita masukkan di ujung spacer yang lain. Ini kita letakkan di sebelah sini. Setelah siap, kita tutup. Nah, core-nya akan menyambung dengan sendirinya jika potongan sudah rapi. Nah, untuk mengangkat core-nya, kita pencet tombol ini dulu. Lalu kita buka. Untuk mengangkat core ini kita perlu ketelitian dan kehati-hatian. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah penampakan core yang barusan kita sambung. Masukkan ke dalam sleeve-nya. Lakukan dengan hati-hati. Nah, lalu kita panaskan. Nah, kalau lampunya sudah mati tadi, ini udah bisa kita buka. Tapi ini harus tetap hati-hati soalnya belum mengeras sepenuhnya. Nah, ini kita tunggu sampai mengeras dulu. Nah, ini sudah kering, jadi ini hasil sambungan kita tadi. Untuk lebih menguatkan, kita perlu memasang isolasi di setiap ujungnya, ujung sambungan.
Nah, sebelum kita memasangnya kembali ke tiang, kita perlu menyambung kembali kawatnya agar sambungannya tidak terjadi masalah. Caranya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, sambungannya sudah siap, kita pasangkan kembali ke tiangnya. Semoga berhasil. Nah, setelah kabel berhasil disambung atau diperbaiki, kita perlu merapikan kembali kabel ke atas tiang agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, setelah perbaikan dilakukan, kita perlu melakukan pengujian di rumah pelanggan. Caranya dengan mencolokkan patch core ke alat yang bernama OPM atau Optical Power Meter untuk menguji redamannya. Apabila sambungan sudah berhasil, maka redaman akan baik sekitar di range 15 sampai 25. Nah, ini redamannya sudah bagus ya, 22. Setelah tadi kita melakukan perbaikan. Namun apabila redaman masih besar atau masih loss, biasanya ada yang salah saat proses penyambungan. Nah, yang kedua adalah redaman besar. Apabila kita mendapati kabel dengan redaman besar di atas 30, itu biasanya masalahnya ada di kabel yang ada lekukan. Nah, lekukan kabel ini kita perlu mencari di mana lokasi pastinya. Nah, caranya adalah melakukan OTDR. Nah, setelah tahu di mana lokasi bendingnya, kita perlu menuju ke lokasi tersebut untuk membetulkan bending tersebut. Nah, ini contoh kabelnya yang bending ini. Ini biasanya nanti redamannya besar. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengujian menggunakan OPM di rumah pelanggan. Apabila sudah benar, maka redaman biasanya di kisaran 15 sampai 25. Namun apabila sudah diperbaiki namun redaman masih besar, biasanya lekukannya terlalu ekstrim atau ada kerusakan pada dalam kabel tersebut. Nah, kita bisa melakukan upaya terakhir, yaitu splis ulang. Namun apabila itu masih redamannya besar, itu bisa jadi masalahnya ada di splitter pada ODP atau ONT itu sendiri yang bermasalah. Nah, seringkali kita menemukan masalah, yaitu kabel dengan redaman besar itu tidak bisa di OTDR, atau biasanya tertulis kabel tidak bisa di OTDR karena masih ada redaman. Nah, itu cara menyelesaikannya adalah mencabut sisi patch core yang ada di ODP, lalu kita lakukan diagnosis dengan OTDR. Nah, setelah redaman baik di antara 15 sampai 24 dB, itu artinya perbaikan berhasil dilakukan. Kita bisa mencolokkan kabel atau patch core ke ONT kembali, lalu melakukan tes internet atau ini speed setelah test. kita melakukan perbaikan, redamannya juga udah sesuai, ONT-nya tidak menyala merah. Nah, apabila internet sudah kembali pulih, itu artinya perbaikan berhasil dilakukan. Nah, seperti itu saja kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama PKL di PT Interkoneksi Media. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.